Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan kita. Saya sendiri Ahmad Sobiul Hadi sebagai host, dan di samping saya narasumber kita Kak Mubin, yang mana di malam hari ini akan memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa. Untuk itu enaknya kita pada malam hari ini itu mau membahas apa, Kak Mubin? Di malam hari ini kita akan membahas nahwu tentang konsep maf'ul li ajli. Di episode kali ini kita akan membahas pelajaran nahwu yang mana di pada bab maf'ul li ajli. Ini bisa disimak baik-baik bagi kaum santriwan dan santriwati yang mana yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren, akan lebih baiknya disimak baik-baik untuk kalian semua. Oke, kita lanjutkan. Apa, Kak, yang dimaksud dengan maf'ul li ajli itu? Nah, jadi maf'ul li ajli itu ada yang memakai istilah lain, yaitu memakai maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Tapi pada intinya sama, yaitu yang dimaksud maf'ul li ajli dijelaskan dalam alfiyahnya, yunsobu maf'ulal lahul masdaru in abanata bilan kajud syukron wadin. Jadi kalau takrifnya secara enaknya seperti ini ya, yang dinamakan maf'ul li ajli itu isim masdar yang dibaca nasab, nah, digunakan untuk menjelaskan alasan. Nah, jadi pada intinya maf'ul li ajli itu untuk menjelaskan alasan. Jadi kalau orang yang sering beralasan, nah, itu sudah menerapkan konsep maf'ul li ajli. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Simpelnya. Sebenarnya seperti itu. Untuk itu tadi yang dimaksud dengan definisinya ya, Kak. Ya. Nah, untuk contohnya ini. Nah, contohnya. Ya. Contohnya dalam alfiah tadi dijelaskan kajud syukron. Nah, jud syukron, dermawanlah karena rasa syukur. Nah, itu dalam alfiahnya seperti itu. Kalau mau contoh yang lain juga bisa, Kak. Ini bagi teman-teman yang lagi rindu kasmaran, ini ada contoh bagus sekali seperti jitu syaukon ilayya, saya datang karena rindu kepada dia. Nah, seperti itu, Pak. Cocok sekali. Jadi syaukon di situ, rindu itu sebagai maf'ul li ajli, karena rindu. Nah. Oke, bisa dibuat referensi bagi kaum santri yang lagi kasmaran dengan santriwati. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya kan dari tadi kita sudah membahas definisi dan contohnya. Ya. Lah, untuk syarat-syaratnya sendiri itu apa saja yang bisa masuk dalam maf'ul li ajli? Nah, dalam syaratnya itu dijelaskan juga dalam alfiyahnya, wahwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilat. Jadi di situ ada syarat yaitu 3. Yang pertama masdar, yang kedua menjelaskan alasan, dan yang ketiga ini antara fa'il dan waktunya itu harus bersamaan dengan amilnya. Nah, seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya yang memenuhi syarat, contoh yang lain ya. Contohnya ja'a zaidun ikroman li amrin. Nah, jadi Zaid datang untuk memuliakan kepada Amr. Itu memenuhi syarat karena antara datangnya Zaid dengan memuliakannya kepada Amr itu bersamaan dalam satu waktu. Nah, seperti itu. Oke. Lah, ini nanti yang tidak memenuhi syarat itu adakah solusinya, Kak? Nah, ini ada solusinya. Ini biar nahwu itu nggak terkenal kaku-kaku ya. Jadi tetap ada solusinya. Di situ dijelaskan di alfiyah bait selanjutnya tadi ya. Wa il syartum fukit fajhurhu bil harfi. Jadi nanti ketika nggak memenuhi syarat ya ditambah huruf jar saja. Simpelnya seperti itu. Jadi contohnya tadi kan, ja'a zaidun ikroman li zaidin, itu kan memenuhi syarat kan. Lah, kalau nggak memenuhi, itu memenuhi syarat. Nah, misalkan kalau nggak memenuhi syarat gimana? Nah, kalau nggak memenuhi syarat, contohnya al-an ja'a zaidun ikroman li amrin goda, itu nggak memenuhi syarat, jadi nggak bisa pakai ikroman. Lah, solusinya gimana? Solusinya tinggal ditambah huruf jar. Nah, dalam huruf jar dalam maf'ul li ajli itu ada 3, yaitu li, fi, dan min. Nah, jadi kayak contoh tadi, al-an ja'a zaidun li takrimi li zaidin godan.
Nah, jadi itu bisa diganti ditambahi dengan huruf jar. Jadi tadi yang maf'ul ajlinya sebenarnya ikroman, nah, atau takriman, itu bisa diganti ditambahi dengan huruf jar lit takrimi. Nah, jadi tambah huruf jar li saja. Itu sudah bisa. Oh gitu. Iya. Berarti kalau tidak memenuhi syarat, solusinya pakai huruf jar. Jar, Ya, ditambah huruf ada jar. 3 huruf jar tadi, yang mana ada 1 li, fi, dan min. Oke, oh, begitu. Ini ada pertanyaan nyeleneh lagi karena santriwan ini agak kritis. Wah, ini Iya. bagus nih. Iya. Lah, untuk yang kasusnya seperti lafadz yang sudah memenuhi syarat, Iya. ya maf'ul ajli ini sudah memenuhi syarat tapi inginnya dikasih dengan huruf jar. Nah, itu apakah masih diperbolehkan? Boleh. Contohnya itu diperbolehkan. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau memenuhi syarat kan, ini contohnya. Iya. Darabtu ibni takdiban. Saya memukul anak saya karena mendidik. Itu kan memenuhi syarat. Dan andaikan ditambah huruf jar, enggak masalah. Ditambah jar berarti takdiban tadi diganti darabtu ibni lit takdibi. Nah, jadi tadi yang asalnya takdiban diganti dengan ditambah huruf jar li, jadi menjadi lit takdibi. Seperti itu, Pak. Boleh ya berarti ya? Boleh. Kalau memenuhi syarat dengan menggandengkan huruf jar masih diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, itu tadi, tapi saya ragu Kak. Yang pada lafaz lit ta'dibi, darabtu ibni lit ta'dibi, kok Ya. ada alnya? Itu apakah diperbolehkan nantinya kalau semisal huruf jarnya dihilangkan terus at-ta'dibinya masih ada di situ? Apakah Sebagai masih maf'ul ajli. Iya, sebagai maf'ul ajli. Boleh, Kak. Nah, jadi itu diperbolehkan dan ini diberi contoh secara jelas, secara sharih dalam alfiyahnya. Itu mahalus syahidnya la aqutul jubna anil haijai walau tawalazu marol adai. Nah, itu. Ini ada syair bagus ya ini dalam alfiyah ini buat teman-teman juga yang lagi berjuang apapun untuk cinta atau untuk ilmu. Nah, pokoknya di sini jangan sampai menyerah atau jangan duduk karena takut meskipun para musuh berbondong-bondong datang. Nah, itu bagus sekali. Misalkan ada teman-teman yang lagi itu berjuang untuk cinta biar dapat si doi, jangan pantang menyerah. Jadi harus Ini maju cocok terus, ini, jangan ya. takut. Nah, di situ itu ada malusainya juben di situ la aqutul jubna. Jadi jangan duduk karena takut. Di situ kan ada alnya kan. Nah, itu diperbolehkan meskipun itu sebenarnya memenuhi syarat la aqutu jubenan. Tapi ditambah al jadi Jubenang. al jubna. Al-jubna, Nah, ya. jadi diperbolehkan juga. Gitu. Oh, berarti tidak kaku ya? Iya, Untuk, nahu itu sangat pada tidak kaku. pembahasan maf'ul ajli ini sangat gamblang sekali. Iya. Jadi dari cara ini bisa tidak adapun memenuhi syaratnya juga bisa dipakai, tidak memenuhi syarat juga bisa berlaku. Jadi di situ pada intinya untuk pembahasan maf'ul ajli ini juga menjelaskan alasan tadi ya pada intinya. Oke. Terima kasih Kak, sedikit dari pembahasan yang sampaikan tadi ada manfaatnya untuk ilmu bagi pegangan dari kaum santri. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk kaum santriwan dan santriwati? Wah, sebenarnya tadi sudah banyak itu pesan-pesan. Yaitu saya ulas lagi bahwa pada intinya yang lagi berjuang tentang apapun, khususnya ilmu ya, itu jangan sampai pantang menyerah, harus tetap maju. Jadi jangan pantang menyerah. Dan juga yang lagi berjuang untuk mendapatkan cinta juga jangan pantang menyerah, tetap maju. Di situ dijelaskan la aqutul jubna. Jadi jangan takut, pokoknya maju. Ya, seperti itu saja. Sangat termotivasi sekali oleh penyampaian dari Kak Mubin tadi. Terima kasih Kak Mubin untuk ilmunya pada malam hari Sama-sama. ini. Untuk itu kami tutup. Saya Ahmad Sobiladi dan narasumber Kak Mubin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.